Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Hari ini kita akan belajar tematik 1, pembelajaran 1, materi ilmu pengetahuan alam mengenai organ gerak manusia dan hewan, serta bahasa Indonesia mengenai ide pokok paragraf. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menjelaskan dan membedakan sistem gerak pada manusia dan hewan, serta menentukan ide pokok pada paragraf. Jangan lupa untuk mencatat materi penjelasan Bapak di buku catatan kalian ya. Masih ingatkah kamu terhadap paragraf utama? Dalam paragraf utama terdapat ide pokok. Fungsinya adalah sebagai patokan atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Dalam ide pokok memiliki kalimat utama. Ciri kalimat utama yang pertama mewakili isi bacaan. Yang kedua, dapat berdiri sendiri. Dan yang ketiga, menjadi kalimat utama yang dapat dikembangkan dengan kalimat penjelasan lainnya. Terdapat dua jenis ide pokok dalam paragraf. Ada deduktif dan induktif. Deduktif berarti ide pokok terdapat di awal paragraf. Sedangkan induktif berarti ide pokok terdapat di akhir paragraf. Coba perhatikan dan baca teks berikut ini. Perbedaan sistem gerak hewan dan manusia. Sistem gerak merupakan sistem tubuh yang terdiri atas otot, sendi, dan tulang yang bersatu menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh, serta memudahkan dalam bergerak dan juga melakukan sebuah aktivitas. Manusia dan hewan mempunyai sistem gerak dengan komponen penyusun berbeda. Apabila manusia dan hewan tidak memiliki sistem gerak, pasti rasanya kaku, seperti sebuah benda mati yang hanya bisa diam. Sebab dengan adanya sistem gerak ini, maka gerak dalam tubuh dapat dengan lincah untuk digerakkan. Pada teks ini, ide pokoknya adalah sistem gerak merupakan sistem tubuh yang terdiri atas otot, sendi, dan tulang yang bersatu menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh, serta memudahkan dalam bergerak dan juga melakukan sebuah aktivitas. Paragraf ini termasuk deduktif karena idenya di awal kalimat. Jika kita lihat, ini adalah kalimat utamanya, dan ini merupakan kalimat penjelasan dari kalimat utamanya. Sebelum menjelaskan mengenai organ gerak manusia dan hewan, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Secara umum, gerak merupakan perpindahan reaksi dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya, ada sebuah mobil yang bergerak dari sungai kecil ke Tanjung Uban. Mobil tersebut dapat bergerak karena memiliki mesin sebagai sistem penggeraknya. Gerak pada manusia dan hewan diartikan sebagai perpindahan posisi sebagian anggota tubuh atau seluruh anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. Contohnya, manusia dapat bergerak jalan, berlari, dan melompat. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak terdiri dari alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Hal ini terbentuk dalam suatu sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan sistem kerangka. Sementara tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Contohnya, pernahkah kamu melihat tumbuhan putri malu? Putri malu akan bergerak ketika disentuh. Alat gerak pada hewan diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, biasanya menggunakan alat gerak kaki atau otot perut. Untuk kaki, contohnya adalah kucing. Dan untuk otot perut, contohnya adalah ular. Yang kedua, ada hewan air. Hewan air seperti ikan biasanya bergerak menggunakan sirip. Yang ketiga, hewan udara. Hewan udara seperti burung biasanya bergerak menggunakan sayap. Nah, ada juga jenis hewan yang membutuhkan alat gerak khusus. Contohnya adalah gurita. Ia bergerak menggunakan tentakel. Otot dalam organ manusia menempel pada tulang dan berfungsi sebagai alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak karena dipengaruhi oleh otot. Jenis otot pada manusia terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Masing-masing memiliki fungsi dan tujuannya sendiri-sendiri. Nanti
kita akan mempelajari lebih detail mengenai tulang dan otot di pertemuan berikutnya. Nah, cukup sekian penjelasan materi untuk tematik 1, pembelajaran 1 hari ini. Semoga materi hari ini dapat dimengerti dengan baik. Nah, setelah menonton video ini, silahkan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang belum dimengerti, boleh langsung ditanyakan kepada Bapak melalui WhatsApp. Sekian materi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.